Shalom bagi kita semua. Kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau menyertai kami di hari-hari yang baru ya Tuhan. Berkati kami dalam menjalankan aktivitas kami, agar apapun yang kami kerjakan ya Bapa, hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Rabu 15 September 2021 yang tertulis dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berkepanjangan, tentu ketika kita diperhadapkan oleh masa muda kita sudah mulai sering diperhadapkan persoalan, masalah, hingga pikiran kita terkadang hampir menyerah. Lalu kita diajarkan untuk setia dalam pergumulan tersebut. Akan tetapi ketika masa tua telah menghampiri kita juga diperhadapkan oleh berbagai masalah. Kita juga diperhadapkan oleh setiap persoalan. Apakah yang terjadi ketika di masa muda kita menghadapi masalah dan persoalan, sampai di masa tua kita sekalipun kita diperhadapkan oleh masalah dan persoalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu hal tersebut dapat menghambat sukacita, dapat menghambat hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Peristiwa tersebut sering kita temukan di sekitar kita, di lingkungan keluarga kita, bahkan mungkin diri kita sendiri pernah menghadapi peristiwa tersebut. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun ketika peristiwa tersebut kita biarkan dari masa muda kita sampai masa tua kita, tentu akan berdampak negatif pada kehidupan kita. Tentu akan berdampak yang sangat buruk dalam diri kita, bahkan di sekitar kita. Kesehatan jasmani kita terganggu, bahkan kesehatan rohani kita pun mampu terganggu dan merosot, dan ujungnya kita menderita, bahkan kita diperhadapkan oleh keputusasaan. Saudara yang terkasih, kondisi tawar hati dapat mengganggu segala barisan aktivitas kita, sehingga pekerjaan yang baik mampu menghasilkan hasil yang tidak baik, sehingga pekerjaan yang kita lakukan dari hari ke hari kita tidak bergairah, dan kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatunya, dan muncul pula lah keputusasaan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, orang yang tawar hati akan kehilangan semangat, akan kehilangan gairah dalam menjalani hari-harinya. Hari-harinya berjalan seperti hari-hari yang penuh dengan keputusasaan. Apapun yang kita alami, apapun yang dialami orang-orang lain, kita akan memandang secara negatif. Kita akan berpikir negatif apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terhadap orang lain, terhadap keluarga kita akan berpikir negatif. Bahkan yang lebih parah, kita juga berani berpikir negatif terhadap Tuhan kita. Dan itu membuat hati kita sedih, dan membuat hati Tuhan kita menjadi sedih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang tawar hati cenderung menutup dirinya. Dia akan bersikap apatis. Dia tidak peduli apa yang terjadi di sekitar dirinya sendiri.
Bahkan yang terjadi dalam keluarganya sendiri pun dia tidak peduli. Bahkan dia tidak mementingkan kepentingan orang-orang yang di sekitarnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini Rasul Paulus menggambarkan bahwa hidupnya mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak tantangannya yang dia hadapi. Tetapi ia tetap kuat dan tidak menjadi tawar hati. Karena Paulus tidak fokus terhadap kesusahannya tersebut. Paulus tidak fokus terhadap kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Paulus tidak fokus akan apa yang kelihatan dalam dirinya, yaitu penderitaannya. Karena ia fokus hanya pada apa yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal, bukan yang kelihatan. Sekali lagi, dia tidak fokus terhadap apa yang kelihatan, yaitu suatu penderitaannya. Dia tidak fokus kepada penderitaan, tetapi ia mempusatkan hatinya, memfokuskan pikirannya terhadap pertolongan Tuhan yang hadir membantu ia di tengah-tengah kesulitannya. Paulus meyakini bahwa di balik penderitaannya, dia mampu menghasilkan kesetiaan yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus mengimani bahwa di balik penderitaan yang dia alami akan ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepadanya kelak. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tubuh jasmani kita boleh saja lemah, boleh saja lunglai, boleh saja tidak berdaya sekalipun. Tetapi firman Tuhan mengajari kepada kita selalu dapat melatih tubuh rohani kita untuk terus diperbaharui dari hari ke hari yang akan datang. Sehingga kita tetap segar, kita tetap bergairah, sehingga semakin mampu bersukacita dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita diperhadapkan oleh sakit penyakit, kita diperhadapkan oleh ketidakpercayaan terhadap sekitar kita, bahkan kita tidak dipercayai dalam segala situasi. Akan tetapi Allah yang penuh dengan kesetiaannya mampu mengangkat harkat kita asal kita mau tetap berpengharapan kepadanya. Selamat menjalani aktivitas untuk kita semua. Kiranya kita tetap semangat dan bergairah dalam menjalani hari-hari kita, dan kita menjadi berkat untuk sekitar kita. Terpujilah Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap memfokuskan diri kami kepada hal-hal yang tidak terlihat, tapi mampu kami rasakan, yaitu pertolongan-Mu di tengah-tengah penderitaan kami. Bantulah kami ya Bapa ketika kami ingin menyelesaikan persoalan kami. Bantu kami Bapa ketika kami hampir menyerah, agar kami semakin bergairah dan semangat menjalani aktivitas kami, dan orang-orang di sekitar kami pun mampu melihat betapa baiknya Engkau di tengah-tengah pergumulan kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, jauhkanlah daripadanya segala mara bahaya, agar mereka tetap bersukacita dan mampu menceritakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat menjalankan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita. Horas.